Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor di Kantor Hukum Cipta Law Firm yang beralamat di Jalan Sidosremo PDK 2, Kavling 370 Surabaya, bersama partner saya, Eko Susiati SHMH. Dan kita sekarang akan membahas tentang penipuan di media sosial, atau banyak orang yang sekarang banyak merasa tertipu di Ulsup, Bunda. Iya. Nah, gimana ya? Sekarang semuanya belanja pakai digital semua. Dan kita tidak tahu di mana kantornya, kita tidak tahu bagaimana barangnya, karena barang itu kalau difoto dengan kenyataan kan banyak yang tidak sama itu. Tidak Bunda. sama, betul. Bagaimana ya Bunda untuk perlindungan hukum terhadap penipuan online yang semacam ini, Bunda? Kalau secara hukum pidana, penipuan Ulsup itu juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan penipuan yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ancamannya maksimal 4 tahun. Dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 28 dengan ancaman pidananya diatur dalam pasal 45 huruf A dengan maksimal hukuman 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Udah. Oh, lumayan keras ya. Betul. Tapi kok tidak ada yang mau berubah ya? Seperti dalam pasal 378, di dalam pasal ini mengatakan bahwa penipuan itu satu, untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian dua, memakai kebohongan atau identitas palsu karena Betul. memang kantornya kan tidak bisa diketahui. Kemudian yang ketiga, membuat orang menyerahkan suatu benda, uang atau penjualan, atau menghapuskan kewajiban penipu untuk membayar. Nah, sehingga pasal ini dapat dikenakan penipuan elektronik meskipun cakupannya cukup besar. Nah, Bunda, untuk penipuan online shop yang seperti di toko online banyak juga dialami oleh masyarakat. Tentu mungkin kita sendiri juga pernah mengalami itu semua ya. Kira-kira bagaimana tata cara kita agar tidak tertipu ketika belanja di online? Apakah harus bergabung dengan sebuah grup tertentu? Jadi pemirsa, untuk menghindari kita jadi korban penipuan melalui online, sebaiknya kita membeli barang-barang yang kita butuhkan melalui e-commerce. Karena dengan melalui e-commerce, kalau barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka barang bisa ditukar dan atau uang bisa dikembalikan. Jangan mudah untuk membeli barang melalui Instagram yang tidak jelas kredibilitasnya, demikian. Ya. Pemirsa di rumah, sebenarnya pemerintah kita sudah sangat akomodatif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat tingkat bawah. Akan tetapi masyarakat tingkat bawah yang berusaha memulai usahanya lewat UKM harus juga belajar menjaga kualitas, harus juga belajar menjaga kejujuran. Betul. Agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Bagaimana kalau berusaha segala macam usaha harus dikuasai oleh suatu golongan tertentu. Tentunya ekonomi kan tidak seimbang. Dengan adanya media sosial ini, pemerintah mendorong UKM untuk bisa mandiri secara ekonomi, bisa menggerakkan kereta perekonomian rumah tangganya dengan tangannya sendiri, yaitu dengan berdagang di media sosial. Akan tetapi pemirsa di rumah, jangan Anda berpikir picik dan mengatakan bahwa kita tidak mengenal orang itu. Bagaimana dia akan menuntut kita? Bagaimana orang tahu kalau produk kita jelek? Toh mereka tidak melihat. Toh nanti kalau dia tidak membeli, orang lain akan membelinya lagi, dan orang lainnya lagi akan membelikan lagi. Jadi tenang saja. Pemirsa, pemikiran itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena penipuan online akan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang penipuan. Pemirsa di rumah, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum. Jadi jangan dipikir transaksi elektronik tidak ada buktinya. Ada buktinya, rekam jejaknya ada. Nah, bagaimana caranya? Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, menggunakan jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dan itulah disebut dengan Undang-Undang ITE apabila
Anda melakukan perbuatan melawan hukum, Anda tidak jujur dalam penjualan di online, maka Anda akan terkena sanksi hukum meskipun perbuatan Anda hanya ada di jaringan elektronik. Jangan salah sangka ya, dimanapun Anda berada, rekam jejak Anda akan tetap disimpan oleh elektronik dan pihak berwajib penegak hukum bisa mencari Anda dimanapun Anda berada. Jadi jangan kira Anda di dalam kamar Anda memasarkan produk-produk impian, ya, menawarkan janji-janji, terus kemudian Anda mengatakan bahwa Anda kalau bersedia mentransfer uang ke rekening saya dan Anda akan selamat karena Anda kan di kamar, tetangga Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Tapi jangan salah, jagat media sosial, dunia maya itu tidak seluas kamar Anda. Jadi jangan dipikir Anda di dalam rumah hanya dengan kotak-katik komputer, hanya dengan kotak-katik HP Anda bisa melakukan perbuatan pidana dan tidak diketahui orang. Salah anggapan itu pemirsa. Nah, bagaimana Bunda, menurut Bunda, perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik ini? Baik pemirsa, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat 1 huruf E, pelaku usaha atau seller online dilarang untuk memperdagangkan dan mempromosikan suatu barang atau jasa yang seakan-akan barang tersebut tersedia, sehingga seller online dilarang untuk berjualan barang atau jasa yang belum atau bahkan tidak tersedia. Tidak berhenti sampai di sana, namun menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5 huruf C menyatakan bahwa konsumen memiliki kewajiban juga, sehingga konsumen online berkewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Nah, berarti kalau barangnya sudah tersedia, maka penjual bisa mengirimkan barangnya kepada pembeli. Pembeli pun ketika sudah disepakatin harga dan barang, ketika barang sudah ada harus sampai. Akan tetapi Bunda, kan ada yang bayar dulu, ya toh, nanti barang baru dikirim. Kalau COD enak Bunda, jadi dilihat dulu barangnya datang sesuai dengan pesan kita bayar. Nah ini kalau yang bukan COD harus bayar dulu sedangkan nilainya besar. Saya juga pernah was-was. Aduh, bagaimana ya kalau barangnya tidak dikirim, padahal ini tempatnya juga jauh, di Jakarta, saya di Surabaya, terus harganya juga mahal. Betul. Nah, barang ini nyampe panda, bikin itu kadang khawatir gitu Bunda. Nah, untuk yang seperti ini kira-kira konsumen mendapatkan perlindungan apa? Apa yang harus dilakukan dalam transaksi besar seperti ini? Ya, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, sebaiknya kita kalau melakukan pembelian melalui online, sebaiknya kita membeli barang-barang di e-commerce atau di marketplace. Itu lebih aman karena nanti kalau misalnya barangnya tidak kita terima, kita bisa minta kembali uangnya karena itu sudah dijamin dalam peraturan. Nanti karena kalau misalnya sampai tidak dikembalikan, maka justru nanti akan merugikan sendiri pihak penjualnya. Pemirsa, kita sudah mendapatkan solusi apabila kita berbelanja di online shop, tapi online shop yang seller yang tempat kita berbelanja tidak masuk di marketplace, hati-hati karena kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada dan penelusuran jejaknya sulit. Karena apa? Karena nilainya mungkin kadang-kadang tidak seberapa menurut kita. Tapi kan kalau dikalikan jumlah berapa banyak orang yang tertipu, kan bisa juga jumlahnya jadi banyak. Jadi menurut kami para penegak hukum yaitu lawyer menyarankan kepada Anda apabila memang Anda terpaksa harus membeli pada reseller yang tidak masuk ke marketplace, yang tidak masuk ke e-commerce, hubungi dulu, foto dulu, minta tolong KTP-nya untuk difotokan dengan ada orang di dagunya menyatakan bahwa itu adalah orang yang sama, baru Anda membeli kalau itu jumlahnya besar. Bagaimana menciptakan sebuah kepercayaan? Maka kepercayaan itu harus Anda jalin sendiri antara Anda dan
penjual barang yang Anda inginkan. Tapi apabila Anda tidak ingin ribet, belilah barang di e-commerce. Begitu caranya kita berbelanja berhubungan di dalam dunia maya. Tapi apabila seller memang bertujuannya melakukan penipuan, jangan lupa ada hukuman menanti Anda apabila Anda melakukan tipu daya penipuan dengan tidak memberikan apa yang dipesan orang dan Anda sudah mendapatkan upahnya, maka Anda akan dijerat oleh hukum. Dimanapun Anda berada, Anda akan bisa diketahui rekam jejak Anda. Demikian pemirsa, bahasan kita tentang online shop dan bagaimana tata cara kita bisa berbelanja di dunia maya. Terima kasih.